Satyawira, Jala Dharma, kobarkan terus semangat perjuangan di setiap langkah-langkah kita, Bung Tomo. Hai Sobat Kolin Lamil News, kembali lagi bersama saya, Sarda Valen di Kolin Lamil News, periode 13 Februari sampai dengan 19 Februari tahun 2023. Dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, hanya di Kolin Lamil News Weekly. Dinas Kesehatan Komando Lintas Laut Militer pada triwulan 1 tahun 2023 menggelar latihan fungsional kesehatan dengan melibatkan personil Diskes Kolin Lamil dan perwakilan prajurit dan PNS dari Satker-Satker jajaran Kolin Lamil di ruang Aula Diskes Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kegiatan latihan fungsional kesehatan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kolin Lamil, Letkol Laut Kesehatan Dr. Syarif Mustika Harinurdi. Kadiskes Kolin Lamil menyampaikan pentingnya pengetahuan dan kemampuan untuk mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama pada seseorang yang mengalami kecelakaan atau hal lain terkait dengan kondisi kesehatannya. Yang diharapkan pada bapak-bapak para tenaga medis bisa mengerti dan mengenali apa itu gawat darurat. Menjelang pelaksanaan gladi tugas tempur Glagaspur tingkat 3 L3 Komando Lintas Laut Militer tahun 2023, Kolin Lamil menggelar acara doa bersama yang dilaksanakan di Masjid Al-Tauhid Mako Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Acara doa bersama diawali dengan ibadah sholat duhur berjamaah, dilanjutkan dengan memanjatkan doa yang dipimpin oleh perwira rohani Kolonel Laut Khusus Abdul Wadud. Kepala Staf Kolin Lamil Laksma TNI Singgi Sugiyarto yang turut hadir dalam doa bersama tersebut menyampaikan, sesuai arahan Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Yayan Sofyan, agar setiap kegiatan diawali dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam pelaksanaannya selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Seluruh personil dan material dalam keadaan aman dan zero aksiden adalah harga mutlak. Mudah-mudahan kita dengan berikhtiar setelah melakukan sholat bersama dan kita bersyukur masih diberi kesempatan seperti ini. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan menghadiri rapat pimpinan TNI Angkatan Laut tahun 2023 yang turut diikuti oleh pejabat utama Mabesal, Pangkotama TNI Angkatan Laut dan sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Laut di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Rapim TNI Angkatan Laut tahun 2023 mengusung tema TNI Angkatan Laut siap mewujudkan TNI sebagai patriot NKRI guna mendukung pembangunan nasional. Dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan diikuti jajaran TNI Angkatan Laut secara tatap muka maupun video conference. Kasal menyampaikan bahwa Rapim TNI Angkatan Laut merupakan kelanjutan dari Rapim Kemhan, Rapim TNI Polri, dan Rapim TNI sebagai sarana untuk menyampaikan kebijakan dari Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Laut dalam upaya pembinaan dan pembangunan TNI serta TNI Angkatan Laut ke depan. Komando Lintas Laut Militer menggelar gladi tugas tempur Glagaspur tingkat 3 L3 tahun 2023 dengan melibatkan alutsista berupa KRI, pesawat udara, dan heli TNI Angkatan Laut dan kendaraan tempur Rampur Marinir serta ratusan prajurit Kolin Lamil dan Marinir. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan menyampaikan briefing komando di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dengan Glagaspur tingkat 3 yang digelar di awal tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi awal dari berbagai kegiatan yang digelar secara bersama yang manfaatnya dapat dirasakan bersama, khususnya oleh masyarakat sekitar. Wahai prajuritku, apakah kalian siap untuk berlatih? Polisi Militer Angkatan Laut, jajaran Komando Lintas Laut Militer melaksanakan kegiatan operasi penegakan ketertiban Opsgaktif dengan sasaran seluruh prajurit dan PNS Kolin Lamil. Opsgaktif Pomal Kolin Lamil digelar di depan pintu gerbang Mako Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara, guna menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas yang bisa ditimbulkan. Opsgaktif yang dilaksanakan tersebut dalam rangka Pekan Disiplin TNI Angkatan Laut sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2023 pada tanggal 20 Februari tahun 2023 mendatang. Dalam kegiatan tersebut, seluruh prajurit dan PNS Kolin Lamil sebelum memasuki pintu gerbang Kolin Lamil diberhentikan dan diperiksa kelengkapan identitas pribadi dan surat-surat kendaraannya. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan berkesempatan untuk memberikan pengarahan dan menyemangati calon tamtama teladan tingkat Kolin Lamil tahun 2023. Pengarahan tersebut dilakukan usai para peserta calon tamtama teladan tersebut melaksanakan tes awal yakni kesamaptaan jasmani di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Panglima Kolin Lamil dalam arahannya menyampaikan bahwa untuk menjadi tamtama teladan itu tidaklah mudah, perlu motivasi tinggi dan pengorbanan.
dalam rangka menyamakan pemahaman akan skenario latihan yang akan dimainkan dalam Gladi Tugas Tempur Glagaspur tingkat 3 Kolinamil tahun 2023. Salah satu bagian yang harus dilalui adalah Tactical Floor Game (TFG). Tujuan dari TFG adalah agar seluruh pelaku latihan dapat memahami tugas masing-masing, siapa berbuat apa baik personil maupun alutsista yang diawakinya. Bertepat di Gedung Laut Natuna lantai 3 Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara, seluruh pelaku dan dipandu oleh perwira pelaksana latihan Palaklat Mayor Laut Pelaut Anwar Sahid dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh melaksanakan TFG rangkaian kegiatan latihan. Dalam rangka mengantisipasi ancaman serangan udara, prajurit Komando Lintas Laut Militer menggelar latihan pertahanan pangkalan yang dilaksanakan di Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Latihan ini merupakan rangkaian kesiapan personil menjelang latihan Glagaspur tingkat 3 L3, sekaligus sebagai wujud profesionalisme prajurit dalam mengasah kemampuan sehingga naluri tempur prajurit senantiasa terjaga dan selalu siap dalam menghadapi tugas yang diperintahkan oleh komando atas. Pelajar SMA Islam Al-Madinah Jonggol melihat langsung dan mengenal kapal perang di Kolinamil dari dekat. Salah satu KRI yang dikunjungi oleh para pelajar tersebut yakni KRI Tanjung Kambani 971 yang sandar di dermaga Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bagi pelajar dan para guru pendamping, kesempatan naik KRI merupakan pengalaman perdana dan hal tersebut dapat menjadi obat penawar rasa penasaran yang selama ini mereka rasakan tentang situasi, kondisi, dan informasi tentang KRI. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan memimpin serah terima sejumlah jabatan strategis yaitu Inspektur Kolinamil, Asisten Perencanaan dan Anggaran Pangkolinamil, Asisten Logistik Pangkolinamil, dan Asisten Potensi Maritim Pangkolinamil yang dilaksanakan di Gedung Laut Nusantara Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Panglima Kolinamil menyampaikan bahwa serah terima jabatan bukanlah hal yang biasa-biasa saja, namun untuk menempatkan seseorang dalam suatu jabatan telah melewati proses yang cukup panjang, yang tentunya bertujuan agar organisasi dapat berjalan dengan dinamis. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan memberikan pengarahan kepada para pejabat membuat komitmen yang dilaksanakan di ruang rapat Panglima Kolinamil, Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mengawali arahannya, Panglima Kolinamil menekankan kepada seluruh pejabat Kolinamil dapat memberikan improvisasi agar terciptanya ide-ide yang bagus demi kemajuan Kolinamil. Panglima Kolinamil juga menyampaikan bahwa Kolinamil dengan berbagai macam konfigurasi beserta aset yang ada, baik aset material dan personil menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Kolinamil. Kita data ulang aset-aset apa saja yang dimiliki oleh kita, ya. Inspektur Komando Lintas Laut Militer Kolonel Laut Kesehatan Wanita Wiwin Angkasawati memimpin pelaksanaan upacara bendera 17-an yang diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Kolinamil di lapangan Mulyono Sila Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Membacakan amanat dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Inspektur Kolinamil menyampaikan dapat disadari bersama bahwa dinamika situasi sangat tinggi dan tidak terduga, didorong oleh perkembangan teknologi informasi dalam era keterbukaan dan perubahan global yang sulit dibendung. Inspektur Komando Lintas Laut Militer Kolonel Laut Kesehatan Wanita Wiwin Angkasawati melaksanakan acara tatap muka kepada Korps Wanita TNI Angkatan Laut jajaran Komando Lintas Laut Militer yang dilaksanakan di Gedung Laut Nusantara Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Inspektur Kolinamil selaku perwira tertua Kowal jajaran Kolinamil dalam tatap muka tersebut menjelaskan bahwa Kolinamil sangat erat kaitannya dengan kegiatan protokoler baik dalam lingkup kedinasan maupun kegiatan non-formal lainnya. Keterlibatan Kowal di sini tentunya memiliki peranan yang sangat penting dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Masih menekankan pada tugas protokoler, kita memerankan ini dengan baik. Selama 3 hari berturut-turut, Komando Lintas Laut Militer menggelar manuver lapangan Manlap dalam rangka Gladi Tugas Tempur tingkat 3 L3 Kolinamil tahun 2023 yang berlangsung di Mako Kolinamil, Teluk Jakarta, dan Pulau Bogor di Kepulauan Seribu. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan yang memimpin langsung jalannya Glagaspur hingga fase terakhir yaitu pull out dan kembali ke pangkalan Jakarta di Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara dengan penuh bangga seraya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh prajurit Kolinamil dan stakeholder yang terlibat sehingga seluruh rangkaian serial latihan dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan sinergitas dan bersyukur bahwa perintah tersebut dapat terlaksana dengan baik. Maritim bersatu, Indonesia,
Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan memberikan instruksinya kepada Komandan Satuan Lintas Laut Militer 1 Kolonel Laut Pelaut Yohanes Upang selaku perwira penyelenggara latihan Papelat Gladi Tugas Tempur tingkat 3 L3 Komando Lintas Laut Militer tahun 2023 untuk mengajak stakeholder terkait khususnya yang berada di wilayah Jakarta Utara untuk terlibat langsung dalam latihan menembak tersebut. Sejumlah stakeholder yang terlibat diantaranya berasal dari Kantor Syah Bandar Utama Tanjung Priuk, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priuk, Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priuk, Pelindo Cabang Tanjung Priuk, Kantor Imigrasi, Kantor BMKG, Kantor Bea Cukai, Polres Jakarta Utara, Kodim Jakarta Utara, dan masih banyak lainnya. Sebagai ungkapan rasa bangga atas jalinan soliditas dan apresiasinya, Panglima Kolin Lamil mengajak stakeholder dan awak media yang mengikuti dan meliput kegiatan Gladi Tugas Tempur tingkat 3 L3 Komando Lintas Laut Militer tahun 2023 untuk mengikuti latihan menembak senapan serbu yang dilaksanakan di Pulau Bokor, Kepulauan Seribu. Sasaran yang digunakan latihan menembak tersebut diletakkan dengan mengarah ke laut sehingga keamanan tetap terjaga. Ya Sobat Kolin Lamil News, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Serda Valen beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Kolin Lamil News periode berikutnya. Satya Wira, Jala Dharma.